Dia mencintaiku saat aku cuma seorang kuli bangunan. Eh, tapi semuanya berubah saat dia tahu aku sebenarnya CEO miliarder. Kalau suatu hari kamu jatuh cinta pada seorang kuli bangunan, lalu tiba-tiba tahu kalau dia sebenarnya CEO miliarder pemilik perusahaan terbesar di kota ini, apa kamu akan tetap mencintainya? Tak ada yang menyangka pria berwajah lelah yang setiap hari mengangkat semen, tidur di barak proyek, dan makan nasi bungkus pinggir jalan itu ternyata menyimpan identitas besar yang bisa membuat semua orang tunduk padanya. Namun di balik kekayaan dan kekuasaannya, ada luka yang membuatnya memilih hidup sebagai orang biasa. Sampai akhirnya, ia bertemu seorang gadis penjual nasi bungkus yang mencintainya tanpa tahu siapa dirinya sebenarnya. Di balik kerasnya suara palu dan debu proyek bangunan, tersembunyi sebuah kisah cinta yang tak biasa. Seorang CEO miliarder memilih menyamar menjadi kuli bangunan demi mencari ketulusan yang selama ini hilang dari hidupnya. Namun siapa sangka, di tempat sederhana itu, ia justru menemukan cinta sejati dari seorang gadis penjual nasi bungkus yang baik hati dan penuh perjuangan. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah cinta paling menyentuh lainnya. Arga Wijaya dikenal sebagai salah satu CEO muda paling sukses di Indonesia. Di usianya yang belum genap 30 tahun, ia sudah memimpin perusahaan properti raksasa yang memiliki proyek apartemen, hotel mewah, hingga pusat perbelanjaan di berbagai kota besar. Wajahnya sering muncul di majalah bisnis, televisi, bahkan media sosial. Banyak orang iri pada hidupnya. Mobil sport mahal, penthouse megah di pusat kota, jam tangan miliaran rupiah, dan kekuasaan yang bisa membuat orang tunduk hanya dengan satu perintah. Semua itu dimiliki Arga. Namun, tidak ada yang tahu, di balik senyum dingin dan jas mahalnya, Arga sebenarnya hidup dalam kesepian yang sangat dalam. Sejak kecil, Arga dibesarkan oleh ayah yang keras. Baginya, uang adalah segalanya. Air mata dianggap kelemahan, dan kepercayaan adalah sesuatu yang berbahaya. Setelah ayahnya meninggal, Arga mengambil alih perusahaan keluarga dan bekerja tanpa henti hingga menjadi miliarder muda paling berpengaruh. Tetapi semakin tinggi posisinya, semakin sulit ia percaya pada orang lain. Semua orang di sekitarnya selalu terlihat baik di depan, namun berbeda di belakang. Banyak relasi bisnis mendekatinya demi keuntungan. Bahkan hubungan percintaannya pun terasa palsu. Suatu malam, Arga berniat memberi kejutan pada tunangannya, Clara. Ia datang ke apartemen mewah wanita itu sambil membawa cincin berlian baru yang lebih mahal dari sebelumnya. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara tawa dari dalam kamar. Aku sebenarnya nggak pernah cinta sama Arga, kata Clara sambil tertawa kecil kepada sahabatnya. Aku cuma butuh nama besar dan hartanya. Lagian, cowok sekaku dia, mana mungkin bikin aku bahagia. Tubuh Arga langsung membeku. Tangannya gemetar. Cincin yang ia pegang hampir jatuh ke lantai. Untuk beberapa detik, ia hanya berdiri diam di balik pintu, menahan rasa sakit yang menghantam dadanya begitu keras. Semua pengorbanan, perhatian, dan kesetiaan yang ia berikan ternyata tidak pernah dianggap tulus. Malam itu, Arga pulang sendirian menembus hujan deras kota Jakarta. Ia duduk lama di dalam mobil tanpa bicara apapun. Untuk pertama kalinya dalam hidup, seorang CEO miliarder merasa dirinya begitu kosong dan tidak berharga. Keesokan harinya, Arga membuat keputusan mengejutkan. Ia menyerahkan sementara kendali perusahaan kepada direktur kepercayaannya. Tanpa pengawal, tanpa jas mahal, dan tanpa identitas sebagai CEO, Arga pergi meninggalkan kehidupan mewahnya. Ia ingin melihat dunia dari sisi yang berbeda. Ia ingin tahu bagaimana rasanya hidup sebagai orang biasa. Hidup tanpa dihormati karena uang. Akhirnya,
Arga memilih menyamar menjadi kuli bangunan di salah satu proyek terbesar milik perusahaannya sendiri. Dengan pakaian lusuh, helm proyek usang, dan tangan yang mulai dipenuhi luka, Arga memasuki dunia yang belum pernah merasakan sebelumnya. Dan tanpa ia pernah setadari, keputusan itu akan mempertemukannya dengan seorang gadis sederhana yang perlahan mengubah seluruh hidupnya. Hari pertama Arga bekerja sebagai kuli bangunan terasa jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Sejak pagi buta, suara mesin molen semen, teriakan mandor, dan panas matahari langsung menyambutnya tanpa ampun. Tangannya yang biasanya memegang pena mahal dan dokumen bisnis, kini harus mengangkat semen, besi, dan batu bata selama berjam-jam. Tubuhnya pegal luar biasa, peluh membasahi wajahnya, sementara telapak tangannya mulai lecet karena belum terbiasa bekerja kasar. Beberapa pekerja lama memandangnya sinis karena gerakannya lambat dan terlihat canggung. "Heh, anak baru, angkat semen aja kayak mau pingsan," ejak salah satu pekerja sambil tertawa. Pekerja lain ikut menimpali. "Paling juga besok udah kabur." Arga hanya diam sambil menahan napas. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan bagaimana rasanya dipandang rendah hanya karena pekerjaan dan penampilan. Namun anehnya, ada sesuatu yang membuatnya bertahan. Untuk pertama kalinya, ia melihat kehidupan nyata yang selama ini tersembunyi di balik gedung-gedung mewah miliknya. Para pekerja itu tetap tertawa meski hidup susah. Mereka makan sederhana, bercanda di sela pekerjaan, dan saling membantu tanpa memandang jabatan. Saat waktu istirahat siang tiba, para pekerja mulai berkumpul di bawah tenda proyek yang panas dan sempit. Di saat itulah, Arga pertama kali melihat seorang gadis sederhana berjalan sambil membawa dua keranjang besar berisi nasi bungkus. Gadis itu mengenakan baju sederhana berwarna biru muda dan jilbab polos yang mulai pudar warnanya. Wajahnya cantik, tetapi bukan kecantikan yang mencolok seperti para wanita sosialita yang biasa ditemui Arga. Ada keteduhan dan ketulusan dalam senyumnya yang membuat suasana panas proyek terasa berbeda. "Pak, nasi bungkusnya masih hangat," ucap gadis itu lembut sambil tersenyum kepada para pekerja. Namanya Maya. Setiap hari, Maya datang ke proyek menjual nasi bungkus buatannya sendiri demi membantu ibunya yang sedang sakit. Sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu, Maya menjadi tulang punggung keluarga kecilnya. Meski hidup pas-pasan, Maya dikenal ramah kepada semua orang. Ia hafal nama hampir seluruh pekerja proyek dan sering memberi tambahan sambal atau kerupuk gratis kepada mereka yang belum gajian. Ketika Maya berjalan mendekati Arga, ia melihat pria itu duduk sendirian sambil menunduk kelelahan. "Kamu anak baru ya?" tanyanya pelan. Arga sedikit terkejut lalu mengangguk. "Makan dulu, kelihatannya kamu capek banget." Arga menerima nasi bungkus itu perlahan. Entah kenapa, perhatian kecil dari gadis asing itu terasa jauh lebih hangat dibanding semua jamuan makan mahal yang biasa ia dapatkan. Saat Arga hendak membuka makanannya, seorang pekerja tiba-tiba tertawa mengejek. "Hati-hati, kasih utang ke dia, Maya. Mukanya aja udah kayak orang gak kuat kerja." Beberapa orang ikut tertawa, namun Maya langsung menatap mereka dengan serius. "Jangan ngomong begitu, semua orang juga pernah jadi orang baru." Suasana langsung hening. Arga memandang Maya diam-diam. Ia tidak menyangka ada seseorang yang mau membelanya, padahal mereka baru saja bertemu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hati Arga terasa hangat. Hari-hari berikutnya, Maya mulai sering berbicara dengan Arga. Kadang ia memberi teh hangat gratis, kadang hanya sekadar bertanya apakah Arga sudah makan atau belum. Perhatian-perhatian kecil itu perlahan membuat Arga nyaman. Ia mulai menunggu kedatangan Maya setiap pagi.
Bahkan tanpa sadar, senyum gadis penjual nasi bungkus itu menjadi alasan yang membuatnya semangat bekerja di proyek. Suatu sore, saat para pekerja lain pulang lebih dulu, Arga masih duduk sendirian membersihkan alat-alat bangunan. Tubuhnya sangat lelah sampai tangannya gemetar. Tiba-tiba Maya datang menghampiri sambil membawa botol air dingin. "Kamu kerja terlalu keras," katanya pelan. Arga tersenyum kecil. "Aku cuma nggak mau dianggap lemah." Maya menatapnya beberapa detik, lalu berkata lembut, "Orang kuat itu bukan yang nggak pernah capek, tapi yang tetap bertahan meski hidupnya berat." Kalimat sederhana itu membuat Arga terdiam. Entah kenapa, gadis sederhana di depannya seolah mampu melihat luka yang selama ini ia sembunyikan dari seluruh dunia. Dan sejak hari itu, perasaan yang belum pernah Arga rasakan mulai tumbuh perlahan di dalam hatinya. Hari-hari berlalu, dan tanpa disadari Arga mulai terbiasa dengan kehidupan barunya sebagai kuli bangunan. Meski tubuhnya sering pegal dan tangannya dipenuhi luka kecil, ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama menjadi CEO miliarder. Di proyek itu, tidak ada yang memanggilnya Pak Direktur atau berebut mencari muka di depannya. Ia hanyalah Arga, pekerja biasa yang setiap hari berkeringat bersama para buruh lainnya. Namun alasan terbesar yang membuat Arga bertahan adalah Maya. Setiap pagi, gadis itu selalu datang dengan senyum hangat dan keranjang nasi bungkus yang hampir lebih besar dari tubuhnya dengan sendiri. Suaranya yang lembut perlahan menjadi hal yang paling ditunggu Arga setiap hari. "Awas panas, baru matang," ucap Maya sambil menyerahkan nasi bungkus. Hal sederhana seperti itu, entah kenapa, mampu membuat hati Arga tenang. Suatu siang, matahari terasa sangat terik. Para pekerja memilih beristirahat sambil bercanda di bawah tenda proyek. Namun Arga tetap bekerja karena ingin menyelesaikan pemasangan besi sebelum sore. Tanpa sengaja, tangannya terkena ujung besi tajam. Ah, darah langsung keluar dari telapak tangannya. Arga mencoba menutup luka itu dengan kain seadanya. Tetapi Maya yang baru datang langsung panik melihatnya. "Ya Tuhan, tangan kamu berdarah." Maya buru-buru mengambil kotak kecil dari dalam tasnya. Dengan hati-hati, ia membersihkan luka Arga menggunakan tisu dan obat merah sederhana. Arga hanya diam memperhatikan wajah Maya yang terlihat begitu khawatir. "Kamu harus lebih hati-hati," gumam Maya pelan. "Kenapa kamu peduli?" tanya Arga tanpa sadar. Maya terdiam sejenak sebelum tersenyum kecil. "Karena nggak ada orang yang pantas terluka sendirian." Kalimat itu menghantam hati Arga begitu dalam. Sudah lama sekali tidak ada yang mengkhawatirkannya dengan tulus seperti itu. Malam harinya, Arga duduk sendirian di barak pekerja sambil memandangi perban kecil di tangannya. Senyum Maya terus terbayang di pikirannya. Ia mulai takut. Takut perasaannya semakin dalam. Takut Maya mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Karena untuk pertama kalinya, Arga merasa dicintai bukan karena uang atau jabatan. Beberapa hari kemudian, hujan deras mengguyur kota sejak sore hari. Proyek terpaksa dihentikan lebih cepat. Para pekerja berlarian pulang sambil menutupi kepala mereka menggunakan ember atau kardus bekas. Namun Arga tetap tinggal untuk membantu membereskan alat-alat bangunan agar tidak rusak terkena hujan. Bajunya sudah basah kuyup ketika tiba-tiba sebuah payung kecil muncul di atas kepalanya. Arga menoleh. Maya berdiri di sampingnya sambil terengah karena berlari menembus hujan. "Kamu belum pulang?" tanya Arga kaget. Maya menggeleng pelan. "Aku lihat kamu masih di sini." Tanpa banyak bicara, Maya membantu Arga memindahkan beberapa peralatan proyek ke tempat yang aman. Hujan semakin deras. Angin dingin membuat tubuh mereka menggigil. Setelah semuanya selesai, Maya membuka keranjang kecil yang dibawanya. "Aku simpan satu nasi bungkus terakhir." Arga langsung menolak. "Itu buat dijual kan? Nanti kamu rugi."
Maya tersenyum kecil, lalu menyerahkan nasi itu ke tangan Arga. Kalau kamu lapar, berarti nasi ini memang rezekinya buat kamu. Arga melatap nasi bungkus sederhana itu cukup lama. Di kehidupan lamanya, ia biasa makan di restoran mahal dengan menu ratusan juta rupiah. Tapi entah kenapa, nasi bungkus hangat pemberian Maya terasa jauh lebih berharga. Mereka duduk di bawah atap seng kecil, sambil mendengar suara hujan yang jatuh deras di sekitar proyek. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Arga merasa damai. Maya lalu bercerita tentang hidupnya, tentang ibunya yang sakit-sakitan, tentang utang keluarga yang belum lunas, dan tentang mimpinya membuka warung makan kecil suatu hari nanti. Aku nggak pengen kaya, kata Maya pelan. Aku cuma pengen hidup tenang dan bikin ibu bahagia. Arga terdiam mendengarnya. Ia terbiasa mendengar orang bermimpi tentang mobil mewah, jabatan tinggi, atau kehidupan glamor. Tapi gadis sederhana di depannya hanya memimpikan kebahagiaan kecil untuk keluarganya. Dan justru itulah yang membuat Arga semakin jatuh cinta. Hujan malam itu seolah membuka sisi hati Arga yang selama ini mati. Namun di balik rasa bahagia itu, ada rahasia besar yang terus mengantuinya. Ia ingin jujur pada Maya. Ia ingin mengatakan bahwa dirinya bukan kuli bangunan biasa, bahwa seluruh proyek ini sebenarnya miliknya, bahwa ia adalah CEO miliarder yang namanya sering muncul di televisi. Tetapi setiap kali melihat senyum tulus Maya, keberanian itu hilang begitu saja. Arga takut semuanya berubah, takut Maya menjauh, takut gadis itu memandangnya seperti semua orang lain yang hanya melihat uang dan kekuasaan. Malam semakin larut, hujan perlahan reda. Saat Maya hendak pulang, ia melepas nyal tipis yang dikenakannya, lalu memberikannya pada Arga. Nanti kamu sakit kalau pulang kehujanan. Arga memegang syal itu perlahan. Hatinya bergetar hebat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh kemewahan, seorang CEO miliarder merasa begitu dicintai hanya karena dirinya sendiri. Hari-hari setelah hujan malam itu membuat hubungan Arga dan Maya semakin dekat. Meski keduanya belum pernah mengungkapkan perasaan secara langsung, para pekerja proyek mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. Setiap pagi, Maya selalu menyisihkan satu nasi bungkus khusus untuk Arga. Kadang lauknya lebih banyak, kadang sambalnya dibuat tidak terlalu pedas karena Maya tahu Arga tidak terlalu kuat makan pedas. Hal-hal kecil itu membuat hati Arga hangat. Sementara bagi Maya, Arga bukan lagi sekadar kuli bangunan biasa. Di balik sikap pendiamnya, Arga selalu membantu pekerja lain tanpa mengeluh. Ia sering diam-diam menggantikan pekerjaan buruh tua yang sudah kelelahan atau membantu membeli obat untuk anak salah satu pekerja yang sakit. Maya melihat ketulusan yang jarang ia temukan pada orang lain. Namun, tanpa mereka sadari, takdir mulai membawa masalah besar. Suatu pagi, Maya mendapat pesanan nasi kotak dalam jumlah banyak dari sebuah restoran mewah yang sedang mengadakan acara bisnis. Pemilik restoran itu memesan puluhan nasi kotak murah untuk para sopir dan pekerja acara. Bagi Maya, pesanan itu sangat penting. Keuntungan dari pesanan tersebut cukup untuk membeli obat ibunya selama beberapa minggu. Dengan penuh semangat, Maya memasak sejak dini hari. Tangannya bekerja tanpa henti membungkus nasi satu persatu, hingga jarinya memerah karena panas. Meski lelah, Maya tetap tersenyum, membayangkan ibunya bisa berobat. Siang harinya, Maya datang ke restoran mewah itu sambil membawa beberapa kardus besar berisi pesanan. Interior restoran terlihat sangat megah dengan lampu kristal dan lantai marmer mengilap. Maya tampak gugup karena belum pernah masuk ke tempat semewah itu. Beberapa tamu memandangnya aneh karena pakaiannya sederhana dan tangannya masih terlihat sedikit terkena noda masakan. Saat Maya sedang menurunkan kardus, tiba-tiba seorang wanita berpakaian glamor berjalan mendekat. Wanita itu langsung berhenti ketika melihat Maya.
Maya? Maya menoleh pelan dan wajahnya langsung pucat. Wanita itu adalah Clara, mantan tunangan Arga. Clara memandang Maya dari atas sampai bawah dengan tatapan merendahkan. Kamu kerja jadi pengantar makanan sekarang? Tanyanya sinis. Maya mencoba tersenyum sopan. Saya cuma antar pesanan, Mbak. Clara tertawa kecil sambil melipat tangan. Pantas aja cocok dekat proyek bangunan. Beberapa wanita sosialita di belakang Clara ikut tertawa pelan. Maya menunduk malu, namun Clara belum berhenti. Tahu nggak, tempat begini bukan buat orang seperti kamu. Bau dapur dan minyak gorengmu ganggu tamu di sini. Kalimat itu menusuk hati Maya begitu dalam. Tangannya gemetar memegang kardus nasi kotak. Untuk pertama kalinya sejak lama, Maya merasa begitu kecil dan hina hanya karena dirinya miskin. Beberapa pegawai restoran mulai memperhatikan mereka, tetapi tak ada yang berani membela Maya. Karena Clara dikenal sebagai calon istri CEO terkenal. Dengan mata berkaca-kaca, Maya memilih diam, lalu segera pergi meninggalkan restoran. Di luar gedung, Maya menahan tangis sambil berjalan cepat di tengah panas kota. Ia tidak marah karena dihina miskin. Ia hanya sedih karena dunia memang selalu memandang rendah orang kecil seperti dirinya. Sore harinya, Maya tetap datang ke proyek seperti biasa meski wajahnya terlihat murung. Arga langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Kamu sakit? Tanyanya pelan. Maya menggeleng sambil memaksakan senyum. Enggak apa-apa. Namun Arga tahu Maya sedang berbohong. Setelah terus didesak, akhirnya salah satu pekerja proyek menceritakan kejadian di restoran tadi. Wajah Arga langsung berubah dingin. Tangannya mengepal kuat. Clara lagi. Wanita itu bukan hanya menghancurkan hatinya, tapi sekarang juga melukai satu-satunya orang yang benar-benar ia sayang. Malam itu, Arga duduk diam di dalam barak proyek sambil menahan amarah yang membara. Untuk pertama kalinya sejak menyamar, ia merasa ingin kembali menjadi CEO yang ditakuti semua orang. Keesokan paginya, sebuah mobil mewah hitam berhenti di depan kantor pusat perusahaan Wijaya Group. Seluruh karyawan terkejut saat melihat seseorang keluar dari mobil itu. Arga. Namun kali ini bukan dengan pakaian lusuh penuh semen. Ia kembali memakai jas hitam mahal dengan tatapan dingin penuh wibawa. Para direktur langsung berdiri panik. Selamat pagi, Pak Arga. Suasana kantor mendadak tegang. Sudah berminggu-minggu Arga menghilang tanpa kabar. Dan kini ia muncul dengan aura yang jauh lebih menyeramkan. Arga berjalan masuk ke ruang rapat utama tanpa senyum sedikit pun. Tak lama kemudian, Clara datang dengan wajah bahagia karena mengira Arga akhirnya kembali padanya. Namun senyum itu langsung hilang saat Arga menatapnya dingin. Aku dengar kamu menghina seorang penjual nasi bungkus kemarin. Clara langsung gugup. Aku cuma bercanda. Bercanda, potong Arga tajam. Seluruh ruangan langsung hening. Arga lalu berdiri dan berkata dengan suara rendah penuh amarah. Mulai hari ini, putus semua kerja sama bisnis dengan restoran itu. Semua direktur langsung terkejut. Dan dengarkan baik-baik, lanjut Arga sambil menatap Clara. Aku lebih menghargai orang yang bekerja menjual nasi bungkus dengan jujur daripada orang yang hidup dari uang orang lain. Wajah Clara langsung pucat. Untuk pertama kalinya, ia melihat Arga membela seseorang sekeras itu. Namun yang paling mengejutkan adalah satu fakta yang akhirnya mulai menyebar ke seluruh perusahaan. CEO miliarder yang selama ini menghilang ternyata hidup menyamar sebagai kuli bangunan. Dan orang yang ia bela mati-matian hanyalah seorang gadis penjual nasi bungkus sederhana. Kabar tentang Arga yang menyamar sebagai kuli bangunan menyebar begitu cepat. Televisi, media sosial, hingga berita online ramai membicarakan CEO muda miliarder yang rela hidup sebagai buruh proyek selama berminggu-minggu.
Semua orang terkejut. Tak ada yang menyangka pria lusuh yang setiap hari mengangkat semen itu ternyata pemilik perusahaan besar yang namanya dikenal di seluruh negeri. Namun di antara jutaan orang yang melihat berita itu, ada satu hati yang paling terguncang. Maya. Pagi itu, Maya sedang menyiapkan nasi bungkus di dapur kecil rumahnya ketika tetangganya datang tergesa-gesa sambil membawa ponsel. Maya, cepat lihat ini. Maya yang kebingungan langsung melihat layar ponsel tersebut. Dan seketika tubuhnya membeku. Di layar televisi kecil dalam video berita itu terlihat jelas wajah Arga memakai jas mahal di depan kantor pusat Wijaya Group. CEO muda miliarder Arga Wijaya akhirnya muncul ke publik setelah beberapa minggu menghilang. Publik dikejutkan oleh fakta bahwa selama ini ia menyamar menjadi kuli bangunan di salah satu proyek miliknya sendiri. Piring di tangan Maya jatuh ke lantai, pecah. Napasnya mendadak sesak. Pikirannya kosong. Semua kenangan bersama Arga langsung berputar di kepalanya. Cara Arga tersenyum malu saat diberi nasi bungkus, tangan kasarnya yang selalu membantu pekerja lain, hingga hujan malam ketika mereka duduk bersama di bawah katap seng kecil. Semua terasa nyata. Namun sekarang, semuanya terasa seperti kebohongan besar. Jadi selama ini, dia bohong, gumam Maya pelan dengan mata berkaca-kaca. Tetangganya terus berbicara kagum tentang kekayaan Arga, tetapi Maya sudah tidak mendengarnya lagi. Hatinya terlalu sakit. Bukan karena Arga kaya, tetapi karena pria yang mulai ia percaya ternyata menyembunyikan identitas sebesar itu darinya. Hari itu, Maya tidak datang ke proyek. Arga yang sejak pagi menunggu mulai merasa cemas. Biasanya Maya selalu datang sambil tersenyum membawa keranjang nasi bungkusnya. Namun hari itu tidak ada senyum hangat itu. Tidak ada suara lembut yang memanggil para pekerja. Hati Arga langsung tidak tenang. Ia tahu cepat atau lambat Maya pasti mengetahui semuanya. Dan ketakutan terbesar itu akhirnya benar-benar terjadi. Tanpa membuang waktu, Arga langsung pergi ke rumah Maya. Rumah kecil itu berdiri di gang sempit pinggir kota dengan dinding sederhana yang mulai kusam dimakan usia. Saat Arga datang memakai mobil mewah dan pakaian rapi, banyak warga langsung memperhatikannya. Arga turun perlahan sambil menatap rumah itu dengan gugup. Untuk pertama kalinya dalam hidup, seorang CEO miliarder takut menghadapi satu orang perempuan sederhana. Saat pintu terbuka, Maya berdiri di sana dengan mata sembab karena menangis. Beberapa detik mereka hanya saling diam, hening, sampai akhirnya Maya bertanya dengan suara bergetar. Siapa kamu sebenarnya? Pertanyaan sederhana itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada penghinaan apapun yang pernah diterima Arga. Arga menunduk. Aku Arga, orang yang sama seperti yang kamu kenal. Maya tersenyum pahit. Orang yang sama nggak mungkin bohong selama ini. Arga mencoba mendekat, tetapi Maya mundur perlahan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Kamu tahu kenapa aku sakit? Suara Maya mulai pecah. Bukan karena kamu kaya, tapi karena aku percaya sama kamu. Kalimat itu membuat dada Arga terasa sesak. Selama hidupnya, ia terbiasa menghadapi rapat besar, tekanan bisnis miliaran rupiah, bahkan ancaman dari pesaing perusahaan. Tetapi, melihat Maya menangis di depannya membuat dirinya jauh lebih hancur. Aku takut kehilangan kamu, ucap Arga pelan. Maya menatapnya dengan mata merah. Aku cuma penjual nasi bungkus, Arga. Kamu CEO besar. Dunia kita berbeda. Buat aku nggak ada bedanya. Tapi buat dunia, ada. Potong Maya sambil menangis. Suasana menjadi sunyi. Angin sore berhembus pelan di gang kecil itu. Arga lalu berkata jujur untuk pertama kalinya. Aku capek hidup dikelilingi orang palsu.
Semua orang mendekatiku karena uang. Tapi waktu aku jadi kuli bangunan, cuma kamu yang memperlakukanku seperti manusia biasa. Maya terdiam. Hatinya sebenarnya masih sangat peduli pada Arga. Namun rasa kecewa itu terlalu besar. Selama ini, ia membuka hati untuk pria sederhana yang ia kira memahami hidup rakyat kecil. Tapi sekarang ia merasa seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Aku butuh waktu, bisik Maya pelan. Kalimat itu seperti pisau bagi Arga. Tetapi ia tahu dirinya tidak punya hak memaksa. Dengan kelangkah berat, Arga akhirnya pergi meninggalkan rumah Maya. Malam itu hujan turun deras. Arga duduk sendirian di dalam mobil tanpa bergerak sedikit pun. Lampu kota terlihat samar di balik kaca yang basah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menjadi miliarder, ia merasa benar-benar kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Bukan perusahaan, bukan kekuasaan, tetapi hati seseorang yang mencintainya dengan tulus. Sementara itu, di dalam rumah kecilnya, Maya duduk memeluk lutut sambil menangis diam-diam. Di meja kecil dekat jendela, masih tersimpan sabut milik Arga yang belum sempat ia kembalikan. Maya memegang syal itu erat. Meski kecewa, jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Perasaan cintanya pada Arga ternyata sudah terlalu dalam untuk dilupakan begitu saja. Hari-hari setelah pertemuan menyakitkan di rumah saya, terasa sangat berat bagi keduanya. Arga kembali menjalani hidupnya sebagai CEO. Ia kembali mengenakan jas mahal, menghadiri rapat penting, menandatangani kontrak miliaran rupiah, dan duduk di ruang kantor megah di lantai paling atas gedung Wijaya Group. Namun, semua itu terasa kosong. Setiap pagi ketika sekretarisnya menyajikan kopi mahal di mejanya, Arga justru teringat teh hangat gratis yang dulu sering diberikan Maya di proyek. Setiap kali ia makan di restoran mewah bersama para klien, lidahnya justru merindukan nasi bungkus sederhana buatan Maya. Dan setiap malam, saat ia pulang ke penthouse yang luas dan sunyi, pikirannya selalu kembali pada senyum gadis sederhana yang kini menjauh darinya. Bagi pertama kalinya, uang dan kekuasaan tidak mampu membeli kebahagiaan. Sementara itu, Maya juga menjalani hari-harinya dengan hati yang tidak utuh. Ia tetap berjualan nasi bungkus setiap pagi, tetap tersenyum kepada para pelanggan, tetap merawat ibunya yang masih sakit. Namun di balik semua itu, ada ruang kosong dalam hatinya. Ia merindukan Arga, merindukan pria sederhana yang dulu membantunya mengangkat keranjang nasi, merindukan tatapan lembut yang selalu diam-diam memperhatikannya. Namun, setiap kali mengingat kenyataan bahwa Arga adalah seorang CEO miliarder, hatinya kembali ragu. Apakah dunia kami memang bisa bersatu? Batinnya. Beberapa minggu berlalu, hubungan mereka seolah benar-benar terputus. Sampai suatu pagi, sebuah kabar buruk datang dari proyek tempat mereka pertama kali bertemu. Salah satu gedung yang sedang dibangun mengalami kecelakaan kecil. Sebuah rangka besi besar roboh akibat kesalahan teknis dan menjebak beberapa pekerja di area proyek. Suasana mendadak panik. Para pekerja berteriak meminta tolong. Ambulans dipanggil. Mandor proyek langsung menghubungi kantor pusat. Saat menerima kabar itu, Arga sedang memimpin rapat penting bersama investor asing. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berdiri. Rapat selesai. Tapi Pak, investor, keselamatan pekerja lebih penting. Untuk pertama kalinya, para direksi melihat Arga meninggalkan rapat bernilai miliaran rupiah tanpa ragu sedikit pun. Arga langsung laju menuju lokasi proyek. Sesampainya di sana, ia tidak memerintah dari jauh seperti seorang CEO. Ia melepas jas mahalnya, menggulung lengan kemejanya, lalu berlari masuk ke area proyek seperti seorang pekerja biasa. Semua orang terkejut. Pak Arga, itu berbahaya. Namun Arga tidak peduli. Dengan tangannya sendiri, ia membantu memindahkan puing-puing beton. Ia mengangkat besi berat,
bersama para pekerja. Tangannya kembali terluka seperti dulu. Kemejanya robek, wajahnya penuh debu, tetapi ia terus bekerja. "Cepat, masih ada orang di bawah sana," teriaknya. Di sisi lain, Maya yang mendengar kabar kecelakaan itu langsung berlari ke proyek. Ia panik karena banyak pekerja yang dikenalnya ada di sana. Begitu sampai, Maya melihat pemandangan yang membuat langkahnya terhenti. Di tengah debu dan kekacauan, Arga, CEO miliarder itu, sedang berlutut di tanah, membantu mengangkat seorang pekerja tua yang pingsan. Tidak ada kamera, tidak ada wartawan, tidak ada pencitraan. Hanya Arga yang bekerja sepenuh hati seperti dulu. Mata Maya mulai berkaca-kaca. Ia sadar sesuatu. Arga memang kaya. Arga memang pernah berbohong tentang identitasnya, tetapi satu hal yang tidak pernah bohong adalah hatinya. Pria itu tetap orang yang sama. Pria yang dulu rela bekerja keras di bawah terik matahari. Pria yang membantu semua orang tanpa meminta balasan. Pria yang dicintainya. Beberapa menit kemudian, sebuah jeritan terdengar. "Arga, hati-hati!" Sebuah batang besi besar tiba-tiba jatuh dari atas. Tanpa berpikir, Maya berlari dan mendorong Arga menjauh. Tubuh Maya hampir tertimpa, tetapi Arga berhasil menariknya ke dalam pelukan. Keduanya jatuh ke tanah. Dalam pelukan itu, waktu seperti berhenti. Mereka saling menatap. Mata Maya dipenuhi air mata. "Kenapa kamu masih melakukan semua ini?" bisiknya. Arga memandangnya penuh ketulusan. "Karena sejak awal aku nggak pernah bohong soal satu hal." "Apa itu?" tanya Maya pelan. "Aku benar-benar jatuh cinta sama kamu." Air mata Maya langsung jatuh. Selama ini, ia berusaha melawan perasaannya. Namun mendengar kalimat itu, semua pertahanannya runtuh. "Aku juga," bisiknya sambil menangis. "Aku juga masih mencintaimu." Arga memeluk Maya erat. Di tengah proyek penuh debu, suara alat berat, dan langit yang mulai mendung, dua hati yang sempat terpisah akhirnya kembali bersatu. Tak lama kemudian hujan turun perlahan. Sama seperti malam ketika cinta mereka pertama kali tumbuh. Maya tersenyum sambil menatap Arga. "Aku nggak peduli kamu CEO atau kuli bangunan. Aku cuma peduli kamu orang baik." Arga menggenggam tangan Maya erat. "Aku janji, mulai hari ini nggak ada lagi rahasia." Maya mengangguk sambil tersenyum melalui air mata. Dan di bawah hujan itu, di tempat pertama mereka bertemu, cinta mereka akhirnya menemukan rumahnya. Bukan di gedung mewah, bukan di apartemen mahal, tetapi di hati yang tulus. Karena pada akhirnya, cinta sejati tidak pernah melihat status. Ia hanya melihat ketulusan. Kadang hidup mempertemukan dua orang dari dunia yang sangat berbeda untuk mengajarkan satu hal penting, bahwa cinta sejati tidak pernah memandang harta, jabatan, ataupun status sosial. Seorang CEO miliarder bisa merasa sangat kesepian di tengah kemewahan. Sementara seorang gadis sederhana, penjual nasi bungkus justru memiliki hati paling tulus yang mampu menyembuhkan luka seseorang. Kisah Arga dan Maya mengajarkan kita untuk tidak pernah merendahkan pekerjaan orang lain. Karena kemuliaan seseorang bukan dilihat dari seberapa mahal pakaiannya atau seberapa besar kekayaannya, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain dengan hati yang baik. Dan terkadang, orang yang terlihat paling sederhana justru hadir sebagai cinta paling tulus dalam hidup kita. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah cinta dramatis dan mengharukan lainnya untuk kalian semua. Tulis juga di kolom komentar, kalian tim yang percaya cinta sejati karena ketulusan atau karena takdir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.